melalui sistem-sistem nanopartikel itu berarti melalui cara pasif. Ya, melalui cara pasif berarti memanfaatkan yang namanya difusi pasif. Kemudian kalau misalnya aktif ini berarti nanti ada hal-hal yang ditambahkan gitu ya, ada driving force-nya nanti. Contohnya misal kayak sempat saya singgung ya, pakai arus listrik gitu ya, pakai microneedle, berarti ini penghantaran obatnya peningkatan permeasi secara aktif. Oke, kalau memang dia hanya modulasi di permeasi lewat nanopartikel, nanosistem, liposom, niosom, itu berarti cuman pasif ya, berarti cuman dimasukkan ke dalam gas. Nah, kalau yang aktif bisa pakai apa aja, sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini ada beberapa cara, ada beberapa gambar. Kalau yang gambar A ini berarti yang memang obat tidak bisa masuk menembus membran kulit gitu ya. Kalau misalnya B, C, D, E. Nah ini ada iontophoresis, ada microneedle, ada sonophoresis, ada electroporation, ada microdermabrasion. Yang paling sering dipakai, yang paling sering banyak banyak risetnya dan memang sudah banyak digunakan itu yang iontophoresis, microneedle, sama sonophoresis. Electroporation sama microdermabrasion itu jarang. Oke, bedanya apa? Kalau iontophoresis dia yang seperti ini gambaran dari iontophoresis. Jadi nanti pakai prinsip redox, reduksi oksidasi. Di sini iontophoresis berarti pakai bantuan arus bantuan listrik voltase rendah. Oh, nggak keluar sih ininya. Ya, jadi dia pakai arus listrik voltase rendah, gambar yang B. Pakai arus listrik voltase rendah, jadi nanti ada katoda, anoda, kemudian dia bisa menghantarkan obat. Kemudian kalau yang microneedle, ini gambaran dari microneedle. Jadi microneedle itu nanti akan membuat lubang-lubang pori microchannel pada kulit manusia, yang lubang itu nanti yang bisa ditembus oleh bahan aktif. Jadi bisa masuk lewat bahan aktif. Kemudian kalau ini ya sonophoresis ya. Kalau yang ini, kenapa tidak? Iya, ini sonophoresis. Jadi kalau yang sonophoresis berarti pakai bantuan gelombang ultrason yang seperti kamu pakai ketika pakai alat ultrasonik untuk melarutkan. Jadi sama prinsipnya seperti itu. Kalau yang ini adalah electroporation. Electroporation itu sama seperti iontophoresis. Bedanya kalau iontophoresis pakai voltase rendah, kalau electroporation pakai voltase tinggi. Ya. Kemudian kalau yang ini microdermabrasion itu bedanya sama microneedle. Kalau microneedle dia hanya membentuk lubang-lubang pada pori-pori gitu ya, jadi membentuk microchannel. Kalau microdermabrasion ini diabrasi. Kulit bagian luar stratum corneumnya itu diabrasi, jadi benar-benar dikikis. Ya, yang banyak jurnalnya yang sering digunakan 3 di atas. Iontophoresis, microneedle, sama sonophoresis. Yang microdermabrasion nggak akan saya bahas. Oke, ini adalah definisi dari iontophoresis. Jadi iontophoresis itu definisinya seperti ini. Jadi pengantaran bahan aktif bermuatan, bahan aktifnya biasanya dalam bentuk bermuatan atau sebenarnya netral juga bisa, melalui membran biologis di bawah pengaruh medan listrik voltase rendah. Ini ya, voltase rendah kurang dari 20 volt, jadi pakai baterai aja cukup. Alatnya itu pakai baterai biasa cukup. Ya, kemudian prinsipnya apa? Prinsipnya adalah anoda sama katoda. Prinsipnya adalah reaksi redox, reduksi oksidasi. Nah, coba dilihat ini ya. Ini adalah basic device-nya. Jadi di sini nanti pasti ada power supply, baterainya gitu ya. Kemudian ada elektrodanya, bisa pakai AgCl atau yang elektroda yang lain boleh. Kemudian prinsip kerjanya adalah reaksi redox. Jadi di anoda nanti akan terjadi oksidasi, di katoda akan terjadi reduksi. Apakah yang terjadi ketika balik lagi ke sini ya? Anoda tadi mengalami proses oksidasi. Kalau misalnya anoda mengalami proses oksidasi, yang terjadi pada anoda di device-nya atau di bagian anoda itu nanti akan kehilangan ion negatif atau menjadi terlalu positif. Ya kan? Kalau kehilangan ion negatif pasti dia menjadi terlalu positif. Kalau dia terlalu positif, di anoda ada obat yang bermuatan positif. Bagaimana caranya menyeimbangkan ion tersebut dengan cara mendorong obat yang bermuatan positif ke dalam kulit sehingga ini menjadi netral. Oke, jadi kalau misalnya terjadi proses oksidasi yang terjadi di anoda akan kehilangan ion negatif menjadi sangat positif
Kompensasinya obat bermuatan positif didorong masuk ke tubuh. Kemudian sel-min dari tubuh, dari pasien gitu ya, dari tubuh manusia ditarik ke device. Akibatnya terjadi pertukaran ion, akhirnya bisa netral. Ya. Kemudian kalau katoda, katoda tadi prinsipnya adalah terjadi proses reduksi. Lumayan ya, masih aja ternyata ya. Katoda terjadi proses reduksi. Kalau di anoda itu adalah obat bermuatan positif, di katoda itu obat bermuatan negatif. Jadi yang terjadi kalau misalnya di katoda prosesnya adalah proses reduksi, dia menjadi kelebihan ion negatif di device-nya. Ya, jadi menjadi kelebihan ion negatif di sini. Kalau misalnya ini sangat negatif, berarti dia harus menyeimbangkan. Caranya bagaimana? Obat yang bermuatan negatif akan didorong, Na plus dari tubuh akan ditarik. Jadi terjadi proses pertukaran ion untuk obat-obat yang bermuatan. Jadi obat bermuatan positif nanti masuk anoda, obat bermuatan negatif masuknya di katoda. Kemudian kalau misalnya obat yang bermuatan netral itu bagaimana? Obat yang bermuatan netral itu nanti diletakkannya di anoda. Karena memang tidak semua bahan aktif bisa terion kan? Ada beberapa bahan aktif yang memang dia tidak bisa terion atau susah banget terionisasi. Nah, kalau obat yang bermuatan netral nanti dia diletakkannya di anoda. Jadi prosesnya adalah elektroosmosis. Pada saat di anoda itu terjadi yang namanya proses oksidasi, yang berpindah itu tidak hanya ion positif masuk ke dalam kulit atau misalnya obat bermuatan positif masuk ke dalam kulit, tapi dia juga memindahkan air dari anoda ke tubuh. Ya, jadi terjadi proses perpindahan air atau yang disebut dengan osmosis. Karena ini melibatkan elektron gitu ya, jadi disebut dengan elektroosmosis, masuk ke dalam kulit airnya. Nah, air yang masuk di dalam kulit ini yang kemudian dijadikan kendaraannya si obat bermuatan netral. Jadi kalau misalnya ada obat bermuatan netral, obat tersebut nanti akan berpindah dari anoda ke tubuh melalui proses elektroosmosis. Obat yang netral itu larut dalam air, air ini yang berpindah ke dalam tubuh. Jadi dia tidak akan bermuatan, tapi dia larut ke dalam air. Oke, ini yang terjadi dalam iontoforesis. Nih ya, transport molekul netral. Jadi nggak usah dipaksakan obat itu harus diionkan gitu ya, harus terionisasi. Kalau memang dia tidak bisa terionisasi dengan baik, ya sudah, berarti diletakkan di anoda. Nanti akan berpindah secara proses osmosis. Kemudian ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini rute penembusan obat. Kalau iontoforesis itu rute penembusan obatnya bisa melalui kelenjar. Kenapa pakai kelenjar ya? Memang kelenjar secara anatomi dia sudah ada kayak sebenarnya nggak berlubang ya, cuman tapi kan ada bentukan yang lebih mudah untuk masuk gitu ya obat. Kemudian juga bisa melalui rute intraselular. Jadi bukan transselular tapi intraselular. Kenapa? Karena kalau misalnya kulit ya, masih ingat kuliahnya minggu lalu, saya punya stratum corneum. Stratum corneum itu kan korneosit 1, korneosit 2. Di lapisan di tengah-tengahnya itu adalah lapisan lipid ya. Ada lipid water begitu kan ya. Nah, kalau di celah antar sel ini kena listrik voltase rendah, lipidnya itu sebagian akan larut. Kalau lipidnya sebagian larut, artinya dia berkurang jumlahnya atau mungkin dia bergeser, intinya dia terpengaruh lah ya lipidnya. Yang terjadi adalah di celah antar sel nanti akan lebih didominasi oleh air. Kalau sudah lebih didominasi oleh air, obatmu tadi kan ion. Obatmu tadi kan larut di air. Jadi obat yang ditransfer dari anoda maupun katoda bisa jauh lebih mudah masuk menembus celah antar sel. Ya, jadi dia tidak melalui transseluler tapi intraseluler. Memang sengaja dibuatkan saluran air di celah antar selnya, di celah-celah korneositnya. Kemudian apakah itu bersifat permanen? Enggak ya, karena voltase rendah jadi dia bersifatnya temporer. Sebentar aja nanti lama-kelamaan dia juga bisa menyusun kembali lipidnya. Oke. Kemudian ini alat yang sangat-sangat tradisional. Ini bentukan iontoforesis yang tradisional tuh seperti yang di atas ya. Jadi di sini ada katoda, ini anoda, ini apa namanya? Baterainya. Ya, ini power supply-nya di sini. Ini katoda, ini anoda.
Obatnya ada di mana? Obatnya bisa ada di sini, ada di katodanya sama anodanya. Ya, atau mungkin bisa pakai gel yang dioleskan di katoda di anoda. Atau di situ mungkin bisa ditaruh patch yang dioleskan di anoda di apa yang ditempel di anoda sama katoda. Ini alat yang tradisional. Kalau iontophoresis yang sekarang itu ya, iontophoresis sekarang itu sudah jadi satu alat yang simple banget. Jadi di dalam satu alat ini dia sudah ada basic power supply-nya sudah ada, katoda anodanya sudah nggak kelihatan, jadi udah benar-benar cuman kecil banget, kompak, alatnya tinggal ditempel kulit, tinggal dinyalakan, bisa digunakan secara mandiri oleh pasien. Ya ini alat iontophoresis sudah ada deh, sudah banyak, maksudnya ya nggak terlalu banyak sih, tapi sudah ada di pasaran ya. Ini contohnya isinya fentanyl. Oke, kemudian nah ada lagi reverse iontophoresis. Kalau reverse iontophoresis ini biasanya banyak digunakan untuk diagnostik, untuk apa ya, ngecek gitu ya. Dia karena sifatnya reverse, berarti kalau misalnya iontophoresis kita memasukkan bahan dari luar ke dalam, tapi kalau reverse iontophoresis kita narik dari dalam keluar. Contohnya yang ini alatnya namanya glucowatch, jadi dia itu narik glukosa dari pasien ke alat. Prinsipnya pakai apa? Prinsipnya pakai iontophoresis tapi reverse, dibalik sama dia. Dia tidak menembuskan tapi dia menarik. Oke, kemudian tujuannya untuk diagnostik. Jadi ini memang hanya untuk apa ya, maintenance ya. Kalau misalnya pasien-pasien diabetes, terus pasien kolesterol, hiperkolesterolemia, itu kan memang harus dipantau rutin. Nah, itu juga bisa pakai alat-alat yang seperti ini. Jadi tidak ditusuk jarum setiap hari. Atau mungkin kalau yang parah itu kan bukan lagi setiap hari ya. Tapi biasanya ada yang sebelum makan dicek, setelah makan dicek. Nah, ini bisa ditempel pakai alat ini aja. Oke. Lanjut, electroporation. Nah, Mbak sini ini ada yang mau didiskusiin dulu apa enggak? Enggak. Lanjut ya. Ini saya ada beberapa contoh jurnal. Jadi memang iontophoresis itu bisa digabung dengan berbagai macam cara. Memang tujuannya satu ya. Tujuannya satu, obat tembus. Jadi nggak pasti tujuan satu, oh pokoknya obat harus nembus tapi cuma pakai patch ya. Kalau memang patch aja nggak bisa, bisa dikombinasikan dengan yang lain. Ya, nanti ada beberapa. Ini adalah electroporation. Kalau electroporation ini jarang sekali dipakai karena memang arus yang dipakai adalah arus voltase tinggi. Jadi sama-sama pakai listrik, tapi pakai arus listrik voltase tinggi. Nih ya, tapi dalam durasi yang sangat singkat. Jadi kalau misalnya iontophoresis itu bisa digunakan dalam hitungan menit. Bahkan kalau yang glucowatch itu ya dipakai aja sama pasiennya nggak masalah, karena kan voltasenya rendah banget ya. Tapi kalau yang misalnya electroporation ini digunakannya hanya dalam hitungan detik, karena voltase tinggi. Ya, kalau lebih dari itu ya mati pasiennya. Ya kan? Jadi memang sengaja disetrum tapi dalam voltase tinggi tapi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian efeknya apa? Efeknya ini ada banyak sekali yang terjadi pada kulit. Kalau misalnya iontophoresis yang hanya pakai voltase rendah, yang terpengaruh hanya lipid di celah antar nukleosid. Itu pun nggak hilang, tapi cuman berkurang atau geser aja. Jadi dia cuman seakan-akan menyediakan jalur gitu ya. Jadi nggak hilang total 100% enggak. Tapi kalau misalnya yang electroporation, karena memang dia voltase tinggi, dia efeknya banyak banget. Yang pertama adalah struktural rearrangement. Membran selnya terjadi penyusunan ulang. Yang awalnya stratum corneum itu sangat rapi seperti batu bata, kalau dia kena voltase tinggi, susunannya bisa bubar. Oke, itu jadi satu pintu obat bisa masuk. Kemudian perubahan muatan sel. Muatan sel yang normal itu sebenarnya cenderung negatif. Ya, muatan sel yang normal cenderung negatif. Ini menjadi salah satu alasan kadang obat yang terlalu bermuatan itu justru nggak bisa nembus. Ya kan? Memang dia harusnya kan yang ideal netral gitu ya. Karena memang membran itu negatif. Tapi nggak terlalu jauh sih, maksudnya nggak terlalu negatif, tapi lebih agak sedikit negatif. Nah, kalau misalnya terjadi interupsi gitu ya dari listrik, muatan sel ini bisa berubah lebih ke arah makin ke netral. Akibatnya apa? Makin mudah menembus obatnya. Oke, kemudian menghasilkan transient aqueous pathway.
Maksudnya apa? Maksudnya ketika sudah terbentuk transient aqueous phase B ini berarti di celah antar sel itu bukan lagi lipidnya berkurang, tapi lipidnya hilang. Di celah antar sel, benar-benar lipidnya hilang, benar-benar di situ sampai terbentuk yang namanya saluran air. Bagaimana cara obat bisa menembus membran? Cara obat bisa menembus membran lewat celah antar sel. Lewat transselular juga bisa karena membrannya terjadi penyusunan ulang. Oke, keuntungan dari electroporation obat menjadi lebih mudah masuk, tapi potensi iritasi menjadi lebih besar karena yang rusak banyak proses regenerasi dari kulit pasti akan lebih lama, ya kan? Karena dia sudah terlanjur buka, proses regenerasinya lama. Kalau misalnya dalam proses itu terjadi, ya kita kan nggak bisa milih ya, apa yang akan masuk ke dalam kulit itu kan kita nggak bisa jaga 100% juga gitu loh. Jadi mungkin kan terjadi iritasi yang lebih besar. Oke, nanti mikroorganisme masuk, nanti kotoran masuk, itu kan menjadi lebih rentan. Ya, makanya jarang dipakai. Kemudian alatnya seperti apa? Kayak gini sih. Saya belum menemukan alat electroporation yang lebih. Ada sebenarnya, tapi pada intinya sama ya. Jadi ini sumber listriknya, ya. Ini probe-nya. Jadi probe-nya itu nanti ini bukan ditusuk ya, ditempel aja. Bukan ditusuknya kan, bayangin yang serem-serem. Jadi probe-nya ini yang tajam-tajam ini logam ya, karena kan untuk mengantarkan arus. Dia ditempel di kulit, disetrum dalam hitungan detik aja. Oke, setelah ini setelah diambil gitu ya, dimatikan, nyalakan bentar, matikan, baru kemudian misalnya obat itu dalam bentuk patch ya udah tempel aja di situ. Atau misal obat dalam bentuk gel dioles aja di situ. Oke, jadi memang dia membantu buka jalan aja. Kalau yang tokoresis itu kan tadi bisa juga di ini ya, bisa juga ya udah jadi satu aja, memang jadi satu device gitu loh, obat sama alatnya. Oke, kalau ini nggak bisa digunakan sama tenaga non profesional ya, nggak boleh. Tapi jarang banget sudah. Kalau yang tokoresis tuh jarang. Mungkin kalau misalnya kasusnya yang benar-benar urgent kali ya, tapi jarang. Lanjut microneedle. Ya, microneedle sesuai dengan namanya berarti dia jarum-jarum berukuran mikron. Oke, kalau misalnya kalian lihat kasat mata nggak bisa jarumnya karena ukurannya kecil banget. Bentuknya kayak apa? Bentuknya itu kayak selembar tipis lapisan doang gitu loh. Kayak lapisan tipis kayak apa ya? Ya hampir kayak polyester ya, kayak puyuh ya. Tapi kayak karena ini terbuat dari polimer, kalian tahu ini nggak? Permen yang bentuknya lapisan apa sih? Merek apa sih? Fresh apa sih? Tahu nggak? Yang lapisan itu terus diambil selembar-selembar, tuh Islam mirip kayak gitu. Tapi dia lebih kaku mungkin ya karena dia dari polimer dan dia padat. Ya, tapi kalau dilihat nggak ketok jarumnya karena jarumnya mikron, nggak seperti jarum-jarum siring gitu ya, enggak. Dia masih disebut sebagai teknologi yang non invasif karena jarumnya jarum-jarum mikron. Kemudian ini ya, nanti dia menghasilkan pori superficial temporer, dia microchannel, jadi benar-benar kulitnya nanti akan dilubangi, tapi karena mikron nggak akan terlihat juga, gitu ya. Terbuat dari polimer. Kalau untuk pengantaran obat semuanya biasanya dari polimer, mayoritas dari polimer. Dia nembus sampai epidermis. Jadi microneedle itu hanya sampai epidermis, tidak boleh sampai ke dermis. Makanya dia masih disebut yang non invasif. Jadi cuma nembus, paling tidak nembus stratum corneumnya tok, mentok di epidermis. Kalau sampai di dermis berarti kan sudah sampai ke pembuluh darah perifer ya. Berarti kan sudah melukai darah lah intinya. Itu nggak bisa. Jadi memang hanya sampai di epidermis. Kemudian pori ini nanti yang ketika kulitmu sudah lubang, ini nanti yang bisa dilewati oleh berbagai macam bahan aktif, protein pun bisa masuk. Ya, kalau bahan aktif yang bentuknya besar, itu kan dia tantangannya gede banget ya untuk dia bisa menembus kulit. Makanya bisa dibantu sama si microneedle, salah satunya dilubangi ini kulitmu supaya nanti dia bisa masuk.
Oke, ini contoh kulit ya, ini kulit babi kalau nggak salah. Oh, enggak, kulit tikus. Ini ya, ini kulit tikus. Jadi ini pakai fluorescence. Ini fotonya pakai fluorescence, kalau nggak pakai fluorescence nggak ketok deh. Jadi ini pakai fluorescence. Ini kulit yang intak, ini kulit yang sudah dilubangi, kecil-kecil sekali. Setelah sekian hari, ini berapa hari ini? 5 hari. Setelah 5 hari pasti dia sudah nutup. Oke, karena memang si epidermis itu terus berganti dari bawah basale naik ke atas gitu ya. Kemudian ganti stratum corneum, ganti lagi produksi yang baru. Jadi nggak masalah. Oke, microneedle ini biasanya banyak banget yang menggabungkan sama patch. Banyak yang menggabungkan microneedle sama patch. Kalau misalnya kalian mau jurnal atau misalnya nanti kalian cari-cari gitu ya, penghantaran transdermal itu pakai patch ditambah dengan microneedle atau patch ditambah dengan iontophoresis atau apapun itu bentuknya, kemudian ditambah dengan sonoforesis misalnya, berarti ada dua cara yang dia tempuh. Itu berarti penghantaran obatnya dia secara pasif dan aktif. Ya, berarti dia meningkatkan permeabilitasnya secara pasif dan aktif, dibantu patchnya sama dibantu microneedle-nya, dibantu patchnya sama dibantu iontophoresisnya. Oke, ini microneedle material utamanya dia dari polimer. Untuk drug delivery biasanya polimer yang dipakai, bisa pakai biocompatible plastik, bisa biodegradable polymer, bisa water soluble polymer. Tapi ada juga microneedle yang bentuknya atau dibuat dari metal atau silikon. Biasanya kalau microneedle yang dibuat dari metal sama silikon itu dia hanya membantu apa ya? Jadi dia cuma dipakai sebentar, cuma membantu bolongi doang terus ditaruh. Jadi nggak jadi satu sama obatnya. Biasanya yang metal sama silikon, tapi jarang banget yang biasanya sering di jurnal itu polimer. Oke, kalau yang polimer itu banyak yang sudah jadi satu sama patchnya. Tapi kalau yang metal cuman digunakan, diambil, taruh, kasih obatnya. Biasanya yang metal seperti itu. Oke, ini beberapa polimer yang bisa dipakai ya: maltosa, dextrin, CMC, amylopectin, PLGA. Kalau yang biocompatible plastik itu artinya polimernya berasal dari plastik, dia tidak akan larut, dia tidak akan terdegradasi, tapi dia kompatibel sama tubuh. Artinya kompatibel itu berarti tidak akan menghasilkan reaksi alergi, ya, tidak akan timbul reaksi imunologi. Wes, cukup kompatibel aja. Kalau yang biodegradable berarti polimernya bisa terdegradasi dalam cairan tubuh. Contohnya apa? PLGA ini bisa biodegradable, amylopectin dia juga bisa biodegradable. Oke. Kemudian water soluble polymer artinya dia larut. Kalau biodegradable dia terdegradasi, kalau water soluble dia larut dalam cairan tubuh. Maltosa, dextrin, CFC itu dia bisa larut dalam cairan tubuh atau bisa disebut dengan water soluble. Oke. Ini tipenya microneedle, ada yang solid, ada yang hollow. Ya, jadi hanya sampai epidermis, nggak boleh sampai dermis. Karena kalau sudah sampai dermis, jaringan apa? Pembuluh darah perifer nanti akan tembus, berarti nanti ketika itu dipakai pasti ada darah keluar. Ya, itu sudah disebut yang invasif. Tapi kalau yang microneedle ini hanya sampai epidermis, jadi cuma di permukaan aja. Kemudian bedanya hollow sama solid, bedanya seperti ini ya. Hollow sama solid, kalau yang tipe solid microneedle itu berarti jarumnya jarum yang padat, kayak jarumnya apa? Jarumnya peniti gitu ya. Jarumnya peniti itu kan padat ya, nggak ada lubangnya. Ya udah bentuknya kayak begitu. Tapi kalau misalnya yang hollow microneedle ini kayak siring injeksi. Jarumnya buat injeksi itu kan dalamnya bolong. Nah, itu microneedle yang hollow. Oke, beda di mana nanti? Beda di komponen penyusunnya. Beda di komponen penyusunnya yang bisa dipakai. Nah, ini yang solid microneedle. Ini yang solid microneedle ya. Ini gambaran mikroskop SEM. Jadi nggak bisa mikroskop cahaya pun juga ngatasi karena memang mikron. Memang harus difoto pakai SEM. Ini gambaran dari microneedle yang solid. Kalau kalian perhatikan ini kecil-kecil banget deh. Halus banget jarumnya. Yang tapi dia cukup kuat untuk menembus kulit karena dia dari polimer.
Kemudian tipe yang solid microneedle itu juga nanti ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe tidak terlarut. Yang kedua adalah tipe yang terlarut. Bedanya apa? Bedanya nanti ketika dia sudah menembus ke kulit, dia larut apa enggak? Kalau yang tipe tidak terlarut, berarti begitu dia digunakan, dia tidak akan bisa larut ataupun terdegradasi. Obatnya ada di mana? Obatnya kemungkinan bisa di ini, di coating di jarum-jarum microneedle-nya. Jadi ketika ada microneedle gitu ya, kalau yang tipe 1, misal di sini ada microneedle, obatnya ada di luar, di coating. Ketika ini masuk ke kulit, lubang kan kulitnya, berarti nanti lubang ini akan langsung berinteraksi sama membran, baru dia bisa masuk. Ketika sudah selesai digunakan, ini dicabut. Karena dia tidak biodegradable, dia nggak larut, berarti harus diambil. Oke, kemungkinan kedua bisa jadi obat ini atau microneedle ini nggak ada obatnya. Ya, bisa jadi ini nggak ada obatnya. Jadi begitu ini di tempel gitu ya, begitu ini ditempel sudah terbentuk lubang, ambil microneedle-nya, kemudian diganti sama patch. Ya, jadi dia cuma sebagai device aja, cuma sebagai alat tanpa ada bahan aktifnya. Ini tipe yang 1. Kalau tipe yang 1 polimernya apa? Biasanya bisa pakai polimer yang biokompatibel plastik. Kan dia harus nggak larut ya. Kalau yang pakai biodegradable, water soluble jelas nggak bisa. Jadi pakai yang biokompatibel plastik. Kalau yang tipe kedua, sistemnya itu terlarut. Ya, solid microneedle yang tipe terlarut itu dia begitu ini masuk gitu ya, jadi ini ada jarum, begitu masuk ke kulit dia akan larut. Obatnya ada di mana? Obatnya kemungkinan bisa di dalam jarumnya. Jadi begitu ini larut atau terdegradasi, pelan-pelan obatnya pelan-pelan ke luar. Bisa juga obatnya ada berada di atas patch. Ya, jadi begitu di atas patch ini misalnya larut pelan-pelan, begitu ini bolong baru obat yang berada di patch akan masuk. Butuh diambil udah hilang jarumnya, yang diambil patchnya doang. Ya, yang diambil lapisan di atasnya aja, tapi jarumnya udah hilang. Oke, itu yang tipe solid. Kemudian kalau yang tipe hollow, ini kayak jarum siring injeksi gitu ya. Biasanya kalau yang hollow ini memang bahannya pakai yang biokompatibel plastik karena kan dia harus mempertahankan struktur ya. Jadi biasanya dia dikombinasikan pakai patch atasnya. Jadi di atas microneedle yang hollow itu pasti ada yang namanya reservoir obatnya. Obatnya ada di sini. Jadi begitu digunakan, ditempel, ini kan masuk ya, bolong, tapi dia stay di situ kayak jarum injeksi itu. Obat akan keluar lewat saluran ini yang di tengah. Ya, begitu selesai dipakai, ambil. Jadi jarumnya tidak akan terdegradasi, tidak akan larut karena memang dia harus mempertahankan struktur seperti siring injeksi. Oke, obatnya ada di reservoir di atas. Ya, itu gambaran yang hollow microneedle. Itu ini gambaran hollow microneedle nih. Nih ya, kalau kamu zoom itu di sini pasti kan kalau SEM itu kan pasti ada perbandingan ukurannya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ukurannya bahkan ada yang kurang dari 100 mikron, kecil banget. Jadi makin kecil makin ini ya, makin kecil makin tidak sakit. Sebenarnya bisa dikatakan microneedle itu nggak sakit, cuman ya nggak tahu ya, saya juga pernah pakai gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya dia tidak invasif karena tidak ada pembuluh darah yang rusak. Ya, karena hanya sampai epidermis. Nah, ini ada beberapa contoh nih jurnalnya, jurnal-jurnal microneedle itu banyak. Jadi dari sekian banyak sekian banyak penghantaran transdermal yang pakai yang pakai instruksi aktif itu yang banyak banget itu microneedle. Yang banyak banget dipakai itu microneedle jurnalnya, ya. Ini ada beberapa contoh. Yang atas itu ini ya, yang atas ini isinya insulin. Jadi di atas ini patch, ini microneedle-nya, isinya insulin.
Kemudian patchnya atau jarumnya ini nanti diberi yang namanya glucosensing enzim atau enzim yang sensitif terhadap glukosa. Jadi pengobatan insulin itu kan apa ya? Efek samping ya. Efek samping utamanya kan hipoglikemia ya. Karena biasanya orang yang pakai insulin itu sering lupa gitu ya. Kalau dia habis pakai insulin terus dia nggak makan, atau dia habis pakai insulin terus makannya telat, itu kan mesti akan terjadi hipoglikemia. Nah, kalau yang ini smart sensor ini, jadi di jarumnya itu dia ada enzimnya sensitif terhadap glukos. Ketika darah itu glukosanya tinggi, baru insulin akan dikeluarkan ya lewat si patch ini. Masuk lewat mana insulinnya? Insulinnya masuk lewat lubang yang memang sudah dibentuk oleh si microneedle-nya. Jadi memang sudah dibolongi stratum corneum sama kulitmu, itu insulin bisa masuk karena insulin kan gede. Jangan dia kan peptide. Kemudian ini obatnya gentamisin. Kalau yang ini tipe yang tidak terlarut, kalau yang ini tipe yang terlarut, dissolve. Kalau yang tipe yang terlarut berarti obat masuk melalui lubang-lubang yang ditinggalkan oleh jarum microneedle-nya. Ya. Nih, ada lagi. Memang banyak banget kalau microneedle itu. Ini apa ini? Pakai nanopartikel ya. Biodegradable nano apa sih ini? Nanopartikel. Biodegradable nanopartikel. Ini ada bahan aktifnya. Jadi bahan aktif dijebakan dalam biodegradable nanopartikel. Contohnya apa? Liposom, niosom, itu semuanya biodegradable. Oke, kalau nggak biodegradable berarti kan dia akan terbuang dalam bentuk yang utuh ya, nggak bisa. Jadi pasti dia biodegradable. Ini dimasukkan dalam nanopartikel, kemudian dimasukkan ke dalam patch, kemudian dikasih microneedle. Tempel di atas kulit, nanti dia akan bisa menembuskan obat sampai ke pembuluh darah sistemik. Ya. Sorry. Nah, lanjut. Ini contoh jarum, tapi yang enggak mikro ya. Gede banget. Tapi itu sebenarnya jarumnya kecil, cuman masih kelihatan. Ini dari besi. Ini tidak digunakan di sistem pengantaran obat ya. Ini digunakannya di klinik kecantikan, bukan klinik pengobatan. Di klinik kecantikan. Bedanya apa? Saya tunjukin gambar ini tuh bedanya dengan microneedle. Kalau yang ini kan jarumnya gede-gede banget ya. Gede-gede banget terus panjang. Nah, dia panjang itu kenapa? Karena memang si derma roller, ini namanya derma roller. Derma roller. Memang dia ditujukan sampai ke dermis. Nih. Kalau microneedle untuk drug delivery cuman sampai sini. Sampai apa? Permukaan doang. Tapi kalau yang ini sampai ke dermis. Jadi kalau misalnya orang pakai alat ini, itu biasanya sih dikasih anestesi lokal ya. Cuman keluar dari apa ya, setelah pakai itu pasti kayak bintik-bintik merah gitu. Itu sebenarnya darahnya keluar semua. Memang sengaja dia dilukai sampai ke dermis. Jadi bedanya sama yang digunakan di ranah kecantikan ya, ranah kosmetik itu, kalau ini memang dia sengaja sampai ke dermis. Kenapa? Karena untuk merangsang pembentukan kolagen. Jadi sengaja kolagennya disuruh keluar. Gimana caranya? Karena kolagen itu hanya keluar ketika regenerasi, ketika kulit luka, itu kolagen keluar. Gimana caranya ngeluarin? Lukain kulitnya. Ya. Mau nyoba? Tapi kalau yang sampai epidermis itu potensi iritasi sangat besar. Ya, potensi iritasi sangat besar. Makanya kan nggak boleh pakai nggak boleh kena apapun gitu loh. Kalau sudah yang pakai itu nggak boleh kena apapun. Nah, kalau microneedle karena dia cuma sampai di epidermis, ini iritasinya lebih kecil. Ya, potensi iritasinya lebih kecil. Kemudian lanjut, sonoforesis. Ya, sonoforesis ini pengantaran obat menembus kulit dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ya, gelombang suara dengan frekuensi di atas 20 kHz.
Jadi kalau gelombang ultrasonik nanti ada yang frekuensi rendah, ada yang medium, ada yang tinggi. Kalau yang digunakan untuk drug delivery itu yang low. Ini ya, yang low frekuensi. Hanya 20 sampai 100 kHz. Kalau yang medium nggak terlalu efektif, jadi nanti ada jurnal yang menunjukkan kalau medium itu juga nggak terlalu efektif, masih lebih efektif yang low. Kemudian yang high ini justru merusak jaringan. Ya, mekanismenya apa? Seperti ini. Jadi sama seperti electroporation. Kalau sonoforesis ini juga tidak bisa digunakan secara mandiri oleh pasien karena alatnya tertentu gitu ya. Jadi seperti alat-alat ultrasonik itu. Nah, yang membuat gelombang ultrasonik itu bisa transfer ini adalah kopling medium. Jadi kalau kalian pakai alat ultrasonik untuk melarutkan, membantu meningkatkan kelarutan, itu kan alatnya harus ada airnya, ya kan? Kalau nggak ada airnya nggak bisa. Jadi air itu nanti yang menjadi media, gelombang ultrasonik bisa jalan lewat airnya sampai ke sampelmu. Sama seperti alat ini, sama seperti alat sonoforesis. Jadi di sini ada ininya, ada probe-nya ya. Di sini ada probe-nya. Kemudian ini alat sonoforesisnya. Yang dioleskan di kulit ini biasanya ada gel kental ya dari air karena gelombang ultrason hanya apa? Hanya mau lewat air gitu ya intinya. Jadi di sini ada gelnya. Gelnya ini nanti yang diisi sama bahan aktif. Ya, gel ini yang diisi sama bahan aktif kemudian dibantu masuk menembus kulit. Oke. Ini bisa dibaca sendiri ya, ini keuntungan dari sonoforesis. Nah, ini mekanismenya. Jadi mekanisme utama dari sonoforesis itu adalah kavitasi. Kavitasi itu apa? Jadi ketika kulit terkena gelombang ultrasonik, dia akan membentuk gelembung. Ya, kavitasi gitu ya, membentuk gelembung, kemudian gelembungnya pecah. Ketika gelembungnya pecah, kulit yang awalnya sangat apa ya, sangat padat gitu ya, dia akan terbentuk kayak rongga-rongga, jadi kayak spons, ada rongganya. Rongga-rongga itu yang nanti dimanfaatkan obat untuk bisa masuk. Oke, bedanya low, medium sama high frekuensi itu diletak kavitasinya. Kalau yang low frekuensi, ya, kalau yang low frekuensi itu dia kavitasinya berada di celah antar sel. Jadi korneosit 1 di stratum corneum ya, korneosit 1, korneosit 2 di celah-celahnya itu nanti akan terjadi kavitasi. Artinya apa? Berarti lipidnya ada yang hilang gitu ya. Kalau seperti itu berarti dia bisa ditembus oleh bahan aktif. Berarti rute penembusan obatnya melalui jalur interseluler, bukan transseluler. Ya, itu yang low frekuensi. Kalau misalnya nih ya, kalau yang medium frekuensi dia kavitasinya pada keratonisitnya atau pada selnya. Jadi selnya yang mengalami kavitasi, selnya yang membentuk rongga. Oke, kalau yang medium nanti dia bisa menembus lewat transseluler. Kemudian kalau yang high frekuensi itu catatannya sudah kerusakan jaringan dan kerusakan jaringannya sudah permanen, jadi nggak bisa dipakai. Oke, apakah obat bisa nembus? Bisa. Kalau jaringan rusak, ya kan? Obatnya bisa nembus, tapi jaringannya rusak, makanya nggak bisa dipakai. Kemudian mekanisme tambahannya adalah thermal effect, artinya dia panas. Kalau kamu pakai alat ultrason, kemudian alatnya nyala, kamu pegang itu kan pasti anget ya, panas. Sama sonoforesis itu juga panas, makanya memang dia bukan metode yang invasif ya, tapi karena dia menghasilkan panas, kadang nggak nyaman juga. Walaupun nggak panas banget gitu enggak, tapi kan anget gitu ya, itu kadang ada orang yang nggak nyaman. Kemudian efek dari thermal effect itu apa? Itu sebenarnya juga bisa membantu meningkatkan penetrasi. Jadi kalau misalnya bahan aktif, ya kan tadi kopling mediumnya itu kan air ya. Jadi kan bahan aktif pasti dia harus larut dalam air. Pasti atau larut atau didispersikan dalam air. Nah, ketika ini alat nyala, kemudian ada thermal effect, larutan dari bahan aktif pasti akan lebih meningkat. Berarti dia bisa lebih mudah
masuk ke membran. Apa ya? Bukan lebih mudah ya. Ketika kelarutan meningkat berarti jumlah obat yang bisa masuk itu lebih banyak gitu. Ya, katakanlah misal obat memang tidak terlarut dalam atau tidak terlalu terlarut dalam si gelnya. Oke, jadi thermal effect ini untuk meningkatkan kelarutan. Nih, nih ya, nih bolong-bolong kavitasi itu kayak begini. Jadi ada bolong-bolong di stratum corneumnya, di membrannya. Contoh, ini penelitian pakai insulin, pakai sonokoresis. Kalau yang grafik atas, jadi ini grafik sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya blood glucose level. Jadi kadar gula dalam darah. Kalau yang grafik yang atas, ini adalah insulin dioles ke kulit tanpa sonokoresis. Wes, dioles aja insulinnya. Kalau yang bawah, yang kotak, ini insulin dioles ke kulit, kemudian diberikan gelombang ultrasonik pakai sonoforesis. Bedanya kalian lihat ya, blood glucose levelnya kalau yang atas sama sekali nggak berubah. Artinya apa? Insulin sama sekali tidak masuk. Oke, jadi apapun itu, kalau misalnya dia bahan aktifnya peptide, tanpa ada formulasi khusus, yang suka pakai skincare hati-hati ya, bahan aktifnya peptide, formulasinya gini, kalau formulasinya itu udah advance, harganya nggak mungkin 20.000, 30.000, udah lah gitu aja, ya kan? Bahan aktifnya aja udah peptide, berarti bahan aktifnya udah mahal. Kalau misalnya bahan aktifnya peptide, kemudian dia ditujukan untuk menembus membran, artinya dia skincare gitu ya, bukan kosmetik yang dekoratif, kemudian harganya cuma 20.000, udah nggak mungkin lah itu. Oke, karena pasti tidak akan bisa menembus kulit. Bisakah cuma dioles? Bisa, kalau misalnya dia masuk ke nanopartikel itu masih mungkin ya, yang som itu liposom dan segala macam itu masih bisa menembuskan peptide untuk ke kulit. Makanya kosmetik banyak yang pakai itu ya. Kemudian di sini pakai sonoforesis ya, mungkin juga kan kalau dibuat di kosmetik. Jadi biasanya kalau kosmetik dia lebih ke arah apa, nanopartikel gitu ya. Dan memang kalau untuk kosmetik kan nggak sampai ke pembuluh darah sistemik, paling cuma sampai di dermis. Oke, jadi masih ngatasi. Kalau ini insulin karena tujuannya untuk menurunkan blood glucose level, berarti kan dia harus masuk ke sistemik. Biasanya memang harus dibantu sama yang penembusan aktif. Ini pakai sonoforesis, dia bisa loh sampai menurunkan glukosa darah, artinya insulinnya masuk sampai ke pembuluh darah. Oke. Nih, yang tidak diarsir ini pakai gelombang ultrason tapi yang medium frekuensi. Kalau yang diarsir ini yang low. Ya, ini yang low, ini yang medium. Jadi yang tidak diarsir yang medium, yang diarsir itu yang low frekuensi. Bedanya apa? Bedanya penembusannya jauh lebih bagus yang low frekuensi. Oke, makanya dipakai untuk sonoforesis itu biasanya yang low. Habis. Ulang dong. Coba baca judulnya. Saya nggak akan bahas isinya ya. Cuman kalian bayangkan aja sistemnya itu apa itu. Ya, untuk foresis, transdermal delivery, human growth hormone, hormon pertumbuhan ya. Hormon pertumbuhan itu sampai detik ini itu cuma diinjeksi. Sama kayak insulin. Jadi kalau growth hormone itu biasanya untuk pasien-pasien anak yang memang pertumbuhannya terganggu, itu ada sediaannya disuntik setiap hari, tapi cuma disuntik aja, nggak ada pilihan lain. Ya, bayangkan untuk anak kecil tiap hari disuntik. Oke, ini growth hormone. Pakai iontophoresis, transdermal, growth hormone, dikombinasikan sama microneedle. Ya,
Jadi ini microneedle-nya itu nggak nempel jadi satu ya sama bahan aktifnya. Jadi memang di sini microneedle device-nya itu digunakan dulu. Iya, microneedle device-nya digunakan dulu, baru kemudian obatnya di apa ya, ditempel di kulitnya atau dioles di kulitnya, kemudian baru dibantu sama si sonoforesisnya. Ribet, ribet, tapi cenderung kurang lebih tidak invasif daripada injeksi. Oke, lagi apa itu? Iontoforesis pakai patch. Device-nya ini ada gambarnya ya, kecil banget, tapi nanti bisa kamu gedein. Jadi device-nya itu kecil karena iontoforesis kan bisa dibuat kompak ya. Itu dikasih patch, obatnya dimasukkan dalam patch, obatnya dalam hidrogel. Hmm, ya, obatnya, aduh mana sih? Nah, obatnya dalam hidrogel. Ini obat dalam hidrogel, kemudian ditaruh di patch, kemudian dikasih microneedle, kemudian dirangsang jadi satu menjadi suatu iontoforesis. Hidrogel itu apa? Hidrogel itu kayak gel tapi lebih kental. Kamu kamu pernah tahu HPMC nggak? Pernah pakai HPMC? HPMC itu kan kalau misalnya pakai di mana HPMC? Sediaan apa waktu itu? Hah? Sampai solid dia sediaan apa? Gel. Hah? Oh, CMC deh. HPMC itu ngembanginnya lama deh. Kalau formulasi semi solid pakai HPMC gak bakal kelar. HPMC itu ngembanginnya 1 hari minimal. Kalau cuma sekian jam aja itu nggak bakal clear. Padahal gel itu kan harusnya clear ya. Ini nggak bisa, malah harus bisa. Tungguin sampai besok. CMC aja. CMC itu kan cepet ya, cepet clearnya ya. Nah, hidrogel itu biasanya sistem-sistem yang dibentuk dari bahan-bahan yang bisa menghasilkan gel. Tapi kalau gel itu konsistensinya kan semi solid, jadi dia nggak terlalu padat. Nah, kalau misalnya hidrogel, kalau misalnya polimernya itu mengembang kemudian larut dia jadi clear, tapi komposisinya itu tinggi, itu nanti dia bentukannya kayak permen jelly gitu loh, kan padat banget. Nah, hidrogel tuh kayak begitu. Jadi ketika ada bahan aktif dijebakkan dalam hidrogel, tergantung komposisi dari polimernya, makin padat hidrogelnya berarti makin lama obat itu untuk keluar. Ya, jadi kalau ada hidrogel di CMCNA pun sebenarnya bisa dipakai untuk hidrogel. HPMC pun itu juga bisa digunakan untuk hidrogel. Kalau jurnal ini dia pakai hidrogel untuk menjebak bahan aktifnya. Jadi itu kan sudah pakai microneedle ya, sudah pakai iontoforesis ya. Kalau ini kebablasan bahan aktifnya nggak ditahan, itu masuknya banyak pasti. Sudah dilubangi dikasih arus listrik, ya kan? Berarti masuknya banyak, makanya dia dikasih hidrogel supaya untuk nahan. Oke, jadi yang keluar itu sesuai dengan polanya gitu ya, sesuai dengan laju yang diinginkan. Lagi, sama ini kayak yang tadi. Nih ya, ini device-nya, ini hidrogelnya ada bahan aktifnya, di bawahnya dikasih microneedle, ini ada ada elektrodanya, jadi satu alat kemudian bisa dibentuknya kayak ini deh, kayak jam tangan, ya. Jadi di bawahnya itu selain elektroda yang nempel ke kulit, di situ juga dikasih microneedle yang nusuk kulitnya. Oke, ini penghantaran vaksin. Sampai detik ini vaksin yang non-invasif itu kan cuma vaksin polio. Ya nggak? Ada nggak yang lain? Nggak ada. Yang lain pasti injeksi. Oke. Kalau yang ini tujuannya memang vaksin itu dihantarkan selain melalui injeksi, salah satunya bisa lewat transdermal.
Kalau kalian perhatikan ini kan vaksin, ini apa bahan aktifnya ya? Nggak ada ya. Apa saya? Hmm, Kalau ini apa? Growth hormone ya. Semuanya bentukannya adalah golongan protein peptide. Jadi memang dia susah menembus. Oke, memang dia harus butuh tenaga ekstra gitu ya, karena yang ditembus adalah kulit. Ya, vaksin. Ini juga banyak penelitiannya supaya bisa digunakan secara non invasif. Bayangkan kalau misalnya vaksinasi nggak usah disuntik antri gitu kan ya, kasih aja device-nya udah pakai sendiri tempel. Ya kan? Resiko kedua kalau misalnya injeksi, kalau memang yang menginjeksikan itu kurang profesional, itu biasanya masalahnya nanti macam-macam. Entah yang suntikannya jadi emboli lah, apalah gitu kan. Itu karena memang alatnya itu yang bisa jadi alatnya kurang steril, bisa jadi orangnya aja yang kurang pinter. Ya kan? Ini masalahnya vaksin. Makanya pakai alat seperti ini. Oke, habis. Sampai sini ada yang mau didiskusikan?